Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran lalu lintas, Saudara, Polda Metro Jaya menyiagakan personel di sejumlah titik di sekitar lokasi aksi. Ini adalah situasi terbaru yang Anda saksikan ketika sejumlah elemen masyarakat mulai berdatangan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan masyarakat ini sudah mulai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat sejak Rabu malam. Adapun informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejumlah perwakilan dari elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ini sudah ditemui oleh perwakilan dari DPR RI untuk menerima aspirasi mereka. Dan Saudara, informasi terkini mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Esra Ambarita dan juru kamera Anggi Mendarwan. Esra, jadi situasi terkini di depan gedung DPR MPR RI ini seperti apa? Massa dari mana saja yang hadir untuk menyampaikan tuntutan mereka? Massa terus berdatangan, Vidi dan juga saudara, ini dari berbagai daerah, tapi kalau tadi yang menyampaikan aspirasi maupun tuntutan ini masih dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Nah, kalau situasi saat ini sebenarnya beberapa menit yang lalu baru saja menyampaikan orasi, tuntutannya masih dua, yaitu segera sahkan atau rancangan undang-undang perampasan aset dan juga hukum mati untuk koruptor. Nah, tadi tepat pukul 9.53 dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati ini sudah dipanggil langsung oleh DPR untuk melakukan audiensi, karena di sana juga atau di dalam ini berbarengan dengan sidang paripurna, salah satunya adalah untuk membahas perampasan aset. Nah, saya akan ajak Anda, saudara, untuk berbincang dengan salah satu yang juga tadi menyampaikan orasi di sini. Bapak izin berbincang dengan Kompas TV, dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari Jawa Barat, saya adalah Abah Deden, Pupuh Rumah Aliansi Sunda Ngahiji. Apa yang mau disampaikan? Ini kan Bapak katanya dari Bandung, tergabungkah atau bagaimana? Ya, jadi Abah sebetulnya sudah 4 kali ya aksi, tapi aksi ini luar biasa. Ini menggetarkan ruh se-Indonesia mungkin. Karena Pati ini barometernya hari ini membuat masyarakat berduyun-duyun datang tanpa ada tekanan atau panggilan. Dia ikhlas saja dengan memberikan minuman apapun gitu. Hanya dua tuntutan kita. Satu, segera sahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor. Tidak ada yang lain. Inilah Mas Botok dan kawan-kawan dari Pati ini sangat-sangat luar biasa. Memancing gelora batin kita semua untuk datang menyuarakan suara yang sama begitu. Ini kan sudah dipanggil ke dalam, gimana tanggapannya Pak dari massa sekarang? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang dari DPR dan Bang Botok dan teman-teman yang masuk, mudah-mudahan ada satu kesepakatan yang memang signifikan yang kita tunggu gitu ya. Jadi jangan sampai Desember. Kenapa kok revisi undang-undang koruptor semudah membalikan telapak tangan? RUU Perampasan Aset dari 2014, 2019 sampai hari ini belum ada juntrungnya begitu. Dari aliansi mana saja Pak ini yang tergabung? Ini ada Muri, Pati, termasuk Rumah Aliansi Sunda Ngahiji begitu. Dari aliansi yang paling utama saya terima kasih buat ojol yang begitu, dan saya juga terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang ada di DKI yang tadinya membuat isu, ternyata luar biasa. DKI begitu luar biasa ya menyambut kita. Pak, tadi Bapak bilang ada 2 tuntutan, ada lagi nggak tuntutannya? Apa hanya fokus pada 2 tuntutan yang Bapak sampaikan tadi? Kami satu komando, kami tidak ingin memecah belah anak bangsa. Kami fokus dengan komitmen Mas Botok dari Pati, dan kami Rumah Aliansi tetap sepakat dan berkomitmen. Satu adalah
segera sahkan RUU perampasan aset bulan ini. Yang kedua, hukum mati koruptor, itu saja. Tidak ada yang lain. Begitu. Ini kan dari perwakilan Pati sudah masuk ke dalam. Kalau dari perwakilan atau dari Bandung, dari daerah lain bagaimana Bapak? Semua sepakat apa yang dikatakan kata Mas Botok. Jadi kami berkomitmen dua hal. RUU perampasan aset sahkan bulan ini dan juga hukum mati koruptor. Tadi pagi hari disampaikan dari Mas Botok bahwa aksi ini tidak akan merusak fasilitas, akan berjalan damai. Betul begitu Pak? Alhamdulillah kami kenapa kami semua hadir ke sini tanpa undangan, kami datang dengan ikhlas. Memang itu komitmen Mas Botok. Begitu. Kita berkomitmen, kita jaga Jakarta, kita jaga ibu kita. Begitu. Hari ini juga kan sedang dibahas terkait RUU yang menjadi tuntutan dari masa dari masyarakat hari ini. Bagaimana dari semua aliansi mengawal bahwa ini akan segera disahkan dan akan menjadi fokus tentunya bagi DPR juga? Mudah-mudahan para anggota DPR di gedung sana, Anda adalah wakil rakyat yang hari ini rakyat meminta haknya karena kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Anda 2029 Anda ingin dipilih rakyat. Tapi kalau Anda tidak sahkan keinginan rakyat, maka jangan salahkan rakyat tidak akan memilih wakil rakyat. Kita kosongkan. Begitu. Bapak nanti sampai kapan, jam berapa demonya? Sampai keputusan keinginan Mas Botok dan kawan-kawan dari aliansi bulan ini. Bulan Agustus, bulan sejarah 81 tahun Indonesia Merdeka, ini harus segera disahkan. Begitu. Baik Bapak, mungkin terakhir apa yang menjadi harapan dari masyarakat dari masa semua hari ini kalau suara-suara ini harus didengarkan oleh DPR? Oke, terima kasih. Kita akan sujud syukur kawan-kawan ya. Berarti perjuangan kita didengar oleh anggota DPR, berarti anggota DPR menerima dan membuka hatinya. Ya, karena jujur saja 81 tahun Indonesia merdeka, yang merdeka adalah koruptor, yang merdeka pejabat-pejabat bangsat. Kami hanya ingin Indonesia berkeadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Baik Bapak, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak untuk demonya dan semoga tetap damai. Dan tadi satu hal yang memang paling disoroti oleh perwakilan maupun dari masa ini adalah bahwa nantinya sepanjang aksi ini berlangsung akan dilakukan dengan aksi damai, kemudian juga tidak akan merusak fasilitas dan tentunya akan satu komando. Untuk tuntutannya sekali lagi adalah untuk pengesahan dari RUU, mengawal RUU perampasan aset, dan satu lagi adalah hukum mati untuk koruptor. Nah, untuk di situasi saya sekarang ini, saudara, sekadar informasi juga bahwa di Jalan Gatot Subroto yang mengalas Selipi ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masyarakat yang melakukan mobilitas menggunakan mobil atau sudah fokus untuk demo saja. Dan saya akan tunjukkan melalui juru kamera saya, Anggi, untuk menggambarkan situasi tepat berada di gedung luar atau berada di depan DPR MPR, yang mana semua sudah penuh dengan massa ataupun pendemo yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Jadi tidak ada mobilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bersifat situasional karena sebelumnya dari Polda Metro Jaya juga sempat menyampaikan mereka akan diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR ini. Tapi untuk menuju atau tepat berada di belakang maupun di depan ini juga disediakan pengamanan dari pihak kepolisian. Jadi untuk mengawal bagaimana nanti dari aksi demonstrasi ini berjalan dengan kondusif, dengan damai, tanpa sekali lagi merusak fasilitas. Nah, satu hal lagi yang penting bahwa saat ini dari pendemo maupun massa sebenarnya ini masih menanti hasil audiensi yang dilakukan di dalam, karena tadi tepat pukul 9 mereka dipanggil dan beberapa dari mereka yang menyampaikan orasi ini sebenarnya tadi sudah menyampaikan begitu ya, sampai jam berapa, karena mereka menunggu hasil pastinya apa yang disampaikan oleh DPR, kemudian bagaimana merespon tuntutan hari ini. Selain itu saudara, sebenarnya
kemungkinan masa ini masih akan terus bertambah. Kalau tadi ini ada dari Aliansi Masyarakat Pati, informasi yang kami himpun masih ada lagi dari Aliansi Masyarakat dari Depok, kemudian juga nantinya masih ada dari GRAM ataupun Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, di mana sebenarnya tuntutannya hampir sama, tapi ada tambahan, yaitu untuk penurunan, disampaikan untuk turunkan harga kebutuhan pokok. Ini yang disoroti dari masa yang sampai sekarang masih terus ada atau tepat menyampaikan orasi demi orasi. Vidi. Gedung DPR masih menunggu hasil audiensi perwakilan mereka dengan para perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih Esra Ambarita dan Anggi Mendarwan untuk laporan dari depan gedung DPR RI.